Piala UCL ke-15 kita datang. Nah, kah King Madrid kita bakalan nambah. Semoga aja ya. Dengan tanda kutip semoga bakalan nambah Piala UCL mereka ke-15 yang semakin jauh dari jarak-jarak tim yang lain ya guys ya. Nah, bertajuk Apurla atau yang dalam bahasa Indonesia adalah yang ke-15. Tuh rata-rata pemain Madrid tuh udah kemarin selebrasinya udah make kaos khusus Apurla 15 nih, kayaknya udah optimis banget bakal menang. Nah, bagi kalian nih yang kemarin nonton pertandingan semifinal antara Real Madrid melawan Bayern Munchen di Santiago Bernabeu, apa yang kalian rasain guys? Nah, ini kalau dari sesi video ini ya, kita bakalan mengupas dari segi penonton saja. Jangan terlalu analisa pertandingan karena itu ya bukan bidangnya sih. Kalian bisa nonton konten kreator yang khusus analis gitu. Jadi kayak detail banget, jadi dari strategi dari awal, cara skema itu di detail. Jadi kita itu dari sudut pandang ya netizen lah. Mau kita nanti ngesarkas, kita menghujat, kita menghina ya itu ciri khas gitu, nggak apa-apa. Nah, kita kembali ke topik ya. Kemarin malam Kamis atau hari Rabu itu tercipta duel sengit antara Real Madrid dan Bayern Munchen. Ya, kalian tahu sendiri kedua pelatihnya ini sama-sama memiliki rekor yang bagus ketika saling bertemu gitu guys. Contohnya Thomas Tuchel tuh dia cuman kalah 1 kali dari banyak pertandingan melawan Madrid, rekornya ya. Nah, sedangkan Carlo Ancelotti, Haji Muhyiddin kita tuh itu rekornya lebih bagus lagi, yaitu tidak pernah kalah melawan Munchen. Bayangin. Dulu kayaknya digadang-gadang bahwa Bayern Munchen itu adalah counternya Real Madrid, bahkan ketika Real Madrid lagi memiliki Los Galacticos kalau kita menilik dari sejarah gitu kan. Nah, Real Madrid itu kayak mempunyai Ronaldo, Bale, Benzema dulu tuh malah sering nggak terprediksi gitu, kayak ngelawan klub-klub Jerman tuh kayak wah jangan klub Jerman lah, yang lain aja gitu. Kayak kita tuh kayak nggak yakin sama tim kita sendiri ketika bertemu melawan tim Jerman. Tapi sekarang kita memiliki pemain-pemain yang bagus dan juga skill-skill yang lebih mumpuni gitu dalam sepak bola modern. Nah, menurut kalian guys, perkembangan Real Madrid ini dalam menghadapi Bayern Munchen itu seperti apa? Kita tahu sendiri lah, Bayern Munchen itu pencipta tragedi 8-2. Tapi yang kita bahas nanti ada yang baper gitu kan. Nah, Bayern Munchen tuh terkenal memiliki DNA Liga Champions juga. Walaupun kita berkaca dari Dortmund ya. Dortmund tuh kayak dari awal dia fase grup itu grup neraka loh. Banyak klub-klub dari EPL kayak Newcastle, PSG, AC Milan tuh satu grup sama Dortmund. Tapi karena dia punya mental UCL gitu loh. Kayak kalian berkaca lah pada Arsenal, Manchester City yang baru satu, PSG, bahkan PSG aja dipulangin loh sama Dortmund kemarin. Itulah bagus apa? Kayak kuda hitam banget tim dari Jerman ini, apalagi yang sekarang itu lagi naik daun itu adalah Bayer Leverkusen. Nah, untuk pertandingan Madrid lawan Bayern Munchen sih awal-awalnya fan-fan aja ya. Terdapat satu kontroversi di akhir. Nah, mending kita juga klarifikasi dari segi netizen ya, bukan dari penjilat atau penggemar Madrid. Kita ini netral coy, netral. Nah, ketika di human crossing itu the like itu sebetulnya menurut saya nggak offset, cuman bagaimanapun juga asisten wasit sudah ngangkat bendera. Nah, ketika asisten wasit sudah angkat bendera itu 80% wasit pasti membunyikan peluit. Dan ketika peluit dibunyikan itu pasti berhenti kan. Kecuali kalau peluitnya nggak diberhentikan bisa aja tuh dilanjutin sampai gol juga nggak apa-apa, baru dicek VAR. Tapi kalau udah berhenti mau dicek apaan kan? Keputusan wasit sebelum peluit itu mutlak gitu. Nah, kalau kalian masih bingung guys, coba kalian
tonton videonya antara Sevilla melawan Valencia ya kalau nggak salah, Valencia melawan Madrid di ajang La Liga. Itu ada tuh ketika mau berhenti tuh bolanya di crossing kan masih di udara tuh di tiup peluitnya. Nah ketika itu ada Jude Bellingham tuh nyundul gol gitu, tapi peluitnya udah dibunyikan, udah berhenti, mau nggak mau udah berhenti. Bahkan Jude Bellingham pun mengatakan protes keras sampai berujung kartu merah. Nah dengan kejadian itu kami sebagai penonton yang sering nonton Madrid juga paham kalau udah di peluit dibunyikan tuh udah gitu, mau situ lanjutin sampai gol misalnya, bayangin aja bolanya masih di tengah lapangan, di peluitnya dia terus lu tendang bolanya ke gawang juga nggak bakal ada yang halau gitu kan. Sering kan kejadian gitu, misalnya ada orang frustasi terus ada peluit dibunyikan terus dia tendang ke gawang juga nggak bakal ditangkap gitu sama kiper. Nah itu kejadiannya. Nah sekarang kita bahas gol-golnya gitu. Gol Bayern Munchen dibuka lebih dulu oleh Alphonso Davies. Alphonso Davies menggantikan Gnabry yang mungkin cedera ya. Nah Alphonso Davies tuh memiliki akselerasi dan cara dribbling bola yang unik. Dia tuh kayak nggak banyak apa sih gocek-gocek tapi kayak susah dihentikan gitu. Mungkin itu tipikal pemain-pemain yang non Brazil ya, bukan non apa sih, non Amerika Latin tuh rata-rata begitu. Dia mengandalkan fisik gitu, bukan gocekan kelincahan. Nah selanjutnya guys, ternyata gol dibuka oleh Alphonso Davies tuh kayak pukulan telak sih bagi Madrid. Madrid tuh dari awal sampai akhir loh, bisa dibilang akhir tuh kayak menguasai, mendominasi, menyerang terus. Bahkan kita diperlihatkan penampilan Manuel Neuer yang lagi kayak masa prem-premnya dulu loh, masih zaman-zaman 2014-an. Bagus banget. Itu Vinicius nendang berapa kali ditepis anjir lah. Rodrigo yang juga sering menyanyiakan peluang kena tiang. Pokoknya ya Manuel Neuer tuh lah dari menit awal sampai 80 lah, kita bisa bilang 85 lah pokoknya, itu udah bagus banget mainnya. Nah ketika gol dari Alphonso Davies tuh kalian lihat guys, Alphonso Davies itu selebrasi tapi nggak ada hujatan atau cacian dari fans Madrid ya. Biasanya kalau berkaca dari klub-klub Eropa itu kalau tim tamu nyetak terus selebrasi itu biasanya dihujat tuh sama supporter penonton kan, ada yang mengacungkan jari tengah, ada yang apa ya kayak rasis, bahkan ada yang pelecehan verbal atau menggunakan mulut gitu ya, memaki gitu. Tapi ketika kalian sadari ketika Alphonso Davies melakukan selebrasi itu kayak diam gitu, nggak ada yang menghujat. Kenapa? Jangan-jangan Alphonso Davies bakal merapat ke Madrid nih musim panas ini, kita tahu nggak aja nih. Kayak ibaratnya calon pemain, calon pemain cuy. Kapan lagi ya kan? Nah, menurut kalian guys, Alphonso Davies layak apa? Apa kita ini ya, Madrid harus mendapatkan Alphonso Davies? Kan kemarin rumor-rumornya yang santer tuh antara Kylian Mbappe dan Alphonso Davies bakal merapat ke Real Madrid. Wah, ini gila sih kalau Kylian Mbappe sama Alphonso Davies ke Real Madrid. Real Madrid sekuat sekarang aja udah menembus final tanpa kekalahan loh. Dari awal sampai akhir, bahkan di La Liga jadi juara. Bayangin aja ketambahan Kylian Mbappe dan juga Alphonso Davies, apa nggak makin ngeri tuh, ketar-ketir tuh yang sebelah yang merah sama biru. Nah, kita nggak lupa lah, jangan dihina dulu. Terus ketika Rodrigo digantikan oleh Joselu, disitulah petaka Neuer kembali mengkariuskan diri. Bagi fans Liverpool jangan trauma ya sama kata-kata gini ya. Nah, disclaimer dulu nih, jangan baper. Terus ketika si Neuer itu nangkap bola, itu bolanya mantul nggak bisa lengket, kena dagunya sendiri, terus tiba-tiba di serobot tuh sama si Joselu, langsung tuh kolongnya lagi. Jadi kayaknya kiper Jerman ini suka banget ya ngolongin bola ya. Kemarin juga dulu sempet tuh Ter Stegen juga dikolongin tuh sama Jude Bellingham. Sekarang gantian tuh Neuer jadi dikolongin Joselu. Terus yang kedua juga gol
yang kontroversial, tapi menurut saya itu clear onside ya, nggak ada unsur-unsur offside di situ karena bola lebih dulu di depan dari Joselu ketika diumpan dan Joselu itu kayak gimana ya guys ya, kayak kemarin tuh Joselu pelongo doang gitu, modal tap in pelongo terus giliran dimasukin di menit akhir gitu malah jadi pahlawan anjir, kayak melihat Rodrigo 2022 lawan siapa, lawan City. Nah bener tuh lawan City di comeback tuh, ya udah tuh kayak Rodrigo banget. Dan kita melihat sosok Joselu ini adalah Madridista sejati. Kalau nggak salah tuh Joselu ketika tahun 2012 pengen dapat siaran langsung pertandingan Madrid, bahkan ada fotonya dari salah satu jurnalis terkenal mengatakan bahwa ada foto ketika Joselu dahulunya sempat pergi ke Paris untuk melihat final UCL 2022 Real Madrid. Ini menandakan bahwa Joselu itu sangat mencintai Real Madrid ya guys ya. Walaupun sekarang statusnya itu hanya sebagai pemain loan atau pinjaman dari Espanyol yang degradasi ke Liga 2 atau kasta keduanya gitulah. Nah, untuk pertandingannya sih ada selain kontroversial juga sangat tensinya tinggi gitu. Kalian tahu sendiri lah. Bernabeu sengaja disiapkan supaya menghancurkan mental lawan, tetapi di sisi lain supporter Bayern Munchen tuh loyalis banget gitu. Kayak kalian tahu supporter di Indo itu dikit bawa bendera kan. Udah tuh supporter, ada salah satu tribun yang isinya tuh merah semua bawa bendera. Udah kayak wah, effort banget sih itu menurut saya ya. Untuk sekelas Bernabeu sih sangat friendly, harusnya tidak pernah mengenal adanya permusuhan. Dan akhirnya Real Madrid lolos ke final dan menantang Borussia Dortmund yang lebih dulu menunggu di final setelah mengalahkan PSG ya. Dan kita akan saksikan final Liga Champions tanggal 2 Juni bulan depan di Wembley. Kita tahu sendirilah kalau kita cocok logikan, setiap kali final Liga Champions tuh kayak kan tempatnya tuh beda-beda kan. Ada salah satu pemain yang dari negara tersebut. Misalnya kayak kemarin di Paris ada Benzema, orang Prancis. Iya kan? Dulu di Kiev. Ada juga yang dari Ukraina kalau nggak salah ya. Nah itu. Apakah dengan tahun ini Wembley kita memiliki pemain dari Inggris yaitu Jude Bellingham, yaitu adalah golden boy kita. Semoga aja nanti pertandingannya seru dan juga ada sedikit bumbu-bumbu menyedihkan karena ada rumor bahwa ini terakhir Marco Reus sebagai pemain paling setia di Dortmund bakal hengkang. Tapi Real Madrid juga memiliki Nacho, bahkan Luka Modric yang mungkin juga hengkang tahun ini. Jadi ada sisi emosional juga. Nanti kita lihat siapakah yang akan mengangkat trofi si kuping besar. Apakah Madrid mendapatkan gelar UCL ke-15 atau gelar kedua bagi Borussia Dortmund. Jadi begitu aja guys, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan koleksi saya di kolom komentar ya guys ya, buat perbaikan ke depan. Bye bye.